hari ini lagi ada di Jakarta dan kita hari ini ada kegiatan yang kalau menurut aku sih aku excited banget ya, seneng banget. Karena hari ini tuh ada training untuk menjadi Zumba instructor. Jadi mungkin teman-teman sini tahu bahwa aku adalah seorang Zumba instructor dan alhamdulillah juga dipercaya jadi Zumba Brand Ambassador untuk Indonesia. Jadi aku dulu mengambil trainingku tuh secara virtual gitu. Aku tahu betapa keseruannya dan menyenangkannya training B1 untuk menjadi Zumba instructor. Tapi of course antara virtual dengan tatap muka langsung pasti sensasinya beda. Makanya aku senang banget karena hari ini aku bisa ikutan partisipasi di training spesial ini. Trainingnya sendiri bersama dengan salah satu Zumba Education Specialist yang ada di Indonesia, Zez Poza. Dan kebetulan Zez Poza ini adalah Zez yang dulu melatih aku atau mentraining aku. Jadi aku dulu bisa menjadi Zumba instructor itu karena ikut trainingnya Zez Poza. Jadi fungsinya hari ini adalah udah ada teman-teman di dalam studio sana, mereka udah bersiap-siap. Hari ini mereka mempunyai keinginan untuk menjadi seorang Zumba instructor. Makanya mereka mengikuti training ini, namanya training D1, dan aku hadir di sini untuk beberapa tujuan sih, tapi mainly yang pertama adalah untuk sharing, support gitu ya, mungkin berbagi pengalaman sama teman-teman yang hari ini training untuk jadi Zumba instructor. Dan yang kedua juga aku kepengen sedikit refresh, jadi refresh training B1 dulu karena aku udah ambil cukup lumayan ya, cukup 2 tahun lalu, jadi kepengen merefresh lagi supaya bisa mengupdate skill dan knowledge. Kak, kenapa mesti menjadi Zumba instructor, Kak? Kan biasanya kalau misalkan seleb kan dia ikut Zumba aja gitu, ya, nggak usah sampai instrukturnya gitu. Jadi kalau dulu aku ada beberapa alasan sih, tapi memang pertama itu karena semenjak aku pindah ke Singapura, dulu aku tuh selalu menjadikan olahraga Zumba ini sebagai olahraga tempat aku tuh pelarian aku. Jadi kalau misalnya aku lagi sedih, lagi bad mood, lagi khawatir, lagi ketakutan, lagi kayak hilang semangat, yang aku lakukan pertama kali itu adalah olahraga. Dan olahraga pertama yang aku pilih itu pasti olahraga Zumba. Karena menurut aku itu adalah olahraga yang paling menyenangkan, paling ampuh untuk naikin mood. Rasanya kayak kita lagi loncat-loncat gitu ya, lagi joget-joget, party-party, tapi sebenarnya nggak sesimpel itu gitu. Karena setelah aku menjadi seorang Zumba instructor, aku baru tahu bahwa ternyata untuk membuat sebuah kelas Zumba itu seorang instruktur harus tahu formulasinya. Dari mulai secara formulasinya, secara teknisnya gitu, macam-macam intens. Dan musik dia itu selalu mengikuti zaman gitu, adaptable banget. Walaupun kita punya formula bahwa kelas Zumba itu adalah kelas yang memang dance workout yang memang musiknya itu kebanyakan adalah musik-musik Latin. Tapi seperti yang kita lihat sekarang nggak cuma musik Latin yang dipasang, ada setiap misalnya kita boleh masukin musik di luar Latin, dan itu semuanya berjalan sesuai dengan mengikuti tren gitu. Jadi makanya aku melihat peluangnya secara bisnisnya gitu ya, secara pekerjaannya, secara karirnya punya masa depan yang bagus, punya masa depan yang panjang, peluangnya juga bagus. Mungkin orang-orang ada yang akhirnya bisa bikin event-event, ada yang akhirnya punya bisnis studio, bisa jadi Zumba instructor. Dan aku alhamdulillah kemarin dapat kesempatan bisa ke Amerika, datang ke convention ZIN ya, Zumba Instructor Network, juga pernah jadi di samping dengan banyak sekali hal-hal lain ya, maksudnya keuntungan secara fisik, dimana aku menjadi lebih bugar otomatis karena aku punya tanggung jawab gitu. Aku punya tanggung jawab, pekerjaanku adalah pekerjaan yang sangat alat fisik, sehingga aku harus menjaga juga kebugaran tubuh. Jadi hal-hal seperti ini yang akhirnya semakin aku jalani, semakin aku sadari aku beruntung, dan it was a perfect decision buat aku untuk mengambil sertifikasi menjadi instructor. Untuk B1 training sendiri ini sudah sampai step mana sih, atau itu adalah step awal kemudian ada step mana? Jadi B1 training ini adalah step awal. Yang menyenangkan lagi ini salah satu balik lagi peluang ya, peluang bisnis. Kenapa? Karena aku senang banget melihat banyak sekali akhirnya yang menjadi instruktur Zumba itu adalah dari ibu rumah tangga. Ya, kalau ibu rumah tangga, sebenarnya nggak cuma ibu rumah tangga, tapi banyak lagi, mahasiswi juga banyak, pekerja kantoran juga banyak. Kenapa? Karena ini seperti aku bilang bisa dijadikan sidekick, bisa dijadikan sebagai penghasilan tambahan. Kenapa? Karena selain nanti kalau kita udah ngambil B1 training sebagai basic, ya, sertifikasi pertama sebagai seorang Zumba instructor itu harus ngambil yang namanya training B1.
Setelah itu begitu kita lulus dari situ sudah sertifikat, kita punya pilihan untuk mengambil beberapa training spesialisasi gitu. Yang udah aku ambil itu Zumba Kids. Zumba Kids itu kelas Zumba yang diformulasikan khusus untuk anak-anak. Dan aku udah ambil sertifikasinya trainingnya. Zumba Gold itu adalah kelas Zumba yang diformulasikan sebagai kelas Zumba yang lebih rendah intensitas dan lebih rendah impact-nya. Dalam arti kata ini digunakan untuk orang-orang yang nggak suka terlalu banyak loncat, Zumba lovers yang lebih senior, atau mereka yang mempunyai keadaan fisik yang spesial sehingga membutuhkan kelas Zumba yang diformulasikan secara khusus. Zumba toning itu adalah kelas Zumba yang pakai weight. Zumba Sentau, Zumba Aqua Zumba itu di dalam kolam renang. Jadi ini banyak sekali sertifikasinya yang aku udah